Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzi fa'alul hasanat wastanibul munkarat amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alamul imani salatu faman fara'alaha qalbuhu wa hafadha 'alaiha bi hududiha fahuwa mu'min. Sadaqallahul 'azim wa dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kaula mulia wabil khusus pembimbing, pembina, penasehat Majelis Ta'lim Jiwa-UNR yang saya hormati Ketua, Wakil beserta jajaran staf kepengurusan, seluruh jamaah yang hadir pada pagi hari ini, wabil khusus Majelis Ta'lim Jiwa-UNR yang saya cintai rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberikan kesempatan, kelapangan, kelonggaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutinitas di mana perubahan jadwal sudah berlangsung. Biasanya malam, sekarang pagi. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa senang sekali dan sangat senang sekali. Karena dari dulu semenjak saya mengenal kajian, mengenal pesantren manapun yang saya kaji ilmunya tentunya, selalu kalau nggak hari Rabu, hari Sabtu pertama kali Kiai memulai kajian. Qadarullah saya dipilih di Iwamid hari Sabtu ngajinya. Apa mungkin ini saya nggak tahu, kersane pangeran semono kuwi. Kebetulan juga hari Sabtu ini tanggal 22 Mei hari ulang tahun Bapak. Terus komplit senengnya luar biasa, jak Iwamid jos. Kayaknya Kalau si umrik Bapak. Ulang tahun. Iya, matur nuwun. Iya, matur nuwun. Dan kebetulan juga bab yang dikaji itu wasyobatul hajatu wal isruna, wis tentang sholat ibadah, wis. Akeh dukune kayane yuwak. Maksudnya dukun dengan duduk dengan tekun. Akeh wong istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ada yang punya kesempatan untuk baca? Enggak kayaknya ya kalau pagi ya. Sibuk masing-masing. Tapi ngopi sempat lah ya. Insyaallah Pak. Tasen tulang baik. Iya. Bayar utang, Mbak. Bulan puasa bolong 15 hari. Remen.
hujan luar biasa. Dan ini yang membuat kita harus menyadari jenengan tak warai sedikit ilmu ben dadi waline pangeran. Artinya waline pangeran ke kudu sing sakti mandraguna, bisa ngilang, bisa mabur, bisa macam-macam. Ndak. Kowe dukun kowe Pak pinter kowe mah. Tukang sihir ya apal. Sing dimaksud waline pangeran ke sing bener-bener mengenal Allah. Sing jenengan ngerti mawon. Allah punya sifat berapa? Allah mempunyai sifat 99 loh Pak. berapa? 99 Asmaul Husna. Baik. Dari 99 Asmaul Husna itu dibagi menjadi dua. Ya. Dua kelompok. Yang pertama itu sifat jamal, sifat-sifat sing api-api, sing bagus-bagus. Yang kedua sifat jalal, yaitu sifat keagungan. Sekarang jenengan tak ajarkan. Tuh di antara dua sifat itu punya sifat pemaksaan. Allah punya sifat untuk memaksakan hambanya untuk mengimplementasi dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Artinya begini, kalau Allah sudah kadung punya sifat, Allah sudah punya sifat baik jamal maupun jalal, maka itu akan tetap bisa dirasakan, bisa dipaksakan untuk hambanya. Mau tidak mau kita itu dipaksa untuk mengekspresikan sifat Allah itu. Contoh misalkan, Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita dipaksa untuk tertawa, kita dipaksa untuk menangis. Ada sifat adha, ada sifat abka. Tentu manusia itu banyak sekali masalah. Yes, sing bojone selingkuh, sing anake nakal, sing senenge njaluk kiriman tapi ora ene hasil, macam-macam. Tapi tetap jenengan bisa tertawa. Padahal nek mikir masalah model ngono kuwi jenengan ora kok berguyu. Jenengan wis capek-capek kerja ning Taiwan, dibela-belain ternyata nggak ada hasilnya. Orang-orang di rumah ternyata memanfaatkan kalian tok ngono lho. Tetangisan. Tapi ternyata Allah punya memaksakan kita, dipaksa kita untuk tertawa. Nyatanya kita masih bisa tersenyum, tertawa. Yo ketemu karo kanca, batur, teman-teman segala macam. Biasa saja orang pakai pikiran. Kadang kita pun dipaksa untuk menangis. Sebu Imro sebagai seorang ketua, dipaksa untuk menangis ya saja nih ya, punya otoriter ngatur A, B, C. Nyatanya ya kadang-kadang pengurus protes sembarang. Yus, dipaksa gitu. Nah, ketika kita sudah bisa merasakan itu semua, bahwa ternyata apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu tidak bisa lepas dari kudrat iradat Allah. Sehingga kita akan merasa kita tetap akan merasa atau tidak merasa, akan merasa atau tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak akan apa kersane pangeran. Kita tidak punya otoriter, kekuatan apapun untuk
melawan apa yang sudah digariskan. Artinya begini, sudah nikmati saja ke kadang kekonyolan yang jenengan, kadang kesenengan yang jenengan, kadang ketidakberdayaan jenengan, dipercaya jadi muqaddimul awqat, pembawa acara, nyatane kecepit, ya wis menang wis, timbangane ribut karo majikan, bener menang. Kok nengana sing gendel, nyatanya ada yang menggendel, dan begitu seterusnya. Ini bukan satu kebetulan, tapi memang itu sudah menjadi kudratil. Jangan dikira sebagian di antara yang hadir ini semuanya nerima, enggak. Kadang ya sing grundel, kadang ada yang legowo, wis macam-macam sifatnya pengen menungsa. Dan itu biasa saja. Ya, itu biasa saja. Belum siap bersuara, artinya masih tenggorokan masih kering, di kawan solawatan ya wis serang-serang mah. Dan biasa saja gitu loh. Dan biasa saja. Gak usah merasa aku gak sempurna, enggak. Bahkan Allah itu memaksa kita untuk tidak sempurna, Bu. Allah yang paksa kita. Nabi Muhammad itu pengen sempurna koyo nabi-nabi lintune, Bu. Bagaimana Isa, kesempurnaan Nabi Isa seperti apa sampai dianggap Tuhan, anak Tuhan, saking sempurnane, Bu. Saking sempurnane. Tempeleng pipi kanan dikasih pipi kiri, saking baiknya. Itu Nabi Isa, sempurna luar biasa, ibadahnya luar biasa. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai tapaknya itu, sampai sekarang makom Ibrahim itu masih ada. Nate Nabi Ibrahim karo pangeran dan luar biasa. Dan satu tapak, Bu, sholatnya itu cuma satu tapak. Sholat yang sempurna, pakai kaki satu, Bu, bukan dua, Bu. Sholat yang sempurna itu cuma memakai satu telapak kaki menggunakannya. Dan Nabi Ibrahim itu mempraktekkan sempurna luar biasa. Nabi Muhammad pengen praktek di seneni karo pangeran. Kowe aja ngono, umatmu kowe jan wis susah mikiri utang, ojo susah mikiri sempurnane sholat. Tidak boleh, Bu. Tidak boleh sama Allah. Kowe biasa mawon. Kowe ya kadung Nabi wis biasa, di samping umatnya ya punya potensi keterbiasaan, ditopang dengan nabinya yang tidak boleh sempurna sama Allah, ya wis luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Pasong batul hadiyatu wal asruna, utawi cabang kang 21. Apa penjelasan yang disampaikan dalam kitab Qami'ut Tuhyan ini? Iku ityanus sholatil khamsi, yaitu nekane salat 5 waktu, fi alqatiha ing dalam pira-pira waktu, kamilatan hala sempurna. Kesempurnaan seperti apa yang diinginkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamul imani, utawi tetengare iman iku as-sholatu sholat. Ciri-cirine wong iman kuwi sholat. Faman mangka utawi sapa wonge farakang kosong. Sing kosong apalah karena oleh sholat apa kalbuhu atine man. Wa hafadha lan reksa sapa man apa sing direksa alaiha ing atas sholat. Kita disuruh untuk mereksa, menjaga, mensempurnakan, jangan sampai ketinggalan bihududiha kelawan pira-pira pelanggarane sholat. Nek wong wis iso netepi syarat rukune sholat, wis bisa menjaga kesempurnaannya, wis bisa ngreksa, bahwa maka wong pe mau mukminun, wong sing diarani mukmin. Wasuilalan dintakoni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ditanya,
an alamatil mu'min wal munafiq faqala al mu'minu himmatuhu fi salati was siyami wal ibadati wal munafiqu himmatuhu fi ta'ami wa syarabi kal bahima. Ya Rasulullah, alamatul iman sing diarani alamate wong mukmin ke pripun? Wal munafiki lan wong munafik. Alamate wong mukmin lan wong munafik. Faqala, maka Nabi menjawab, al mukminu sing diarani mukmin itu himmatuhu adalah orang yang punya tujuan fi sholati ing dalam sholate, wasiyami lan puasane, wal ibadati lan kabeh ibadah. Wong mukmin ku sing jaga sholate, siyame dan ibadah-ibadah yang lain. Kebalikannya wal munafik, himmatuhu fi ta'am, yang selalu sibuk dengan makanan, wasyarabilan minuman, kal bahimati kaya dene raja sing sugih. Kula terangkan, Ityanu salatil khamsi awqatiha kamilatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan alamul imani maka qalbu hafiz alaiha bihud. Orang yang menjaga ngrepso tata carane sholat, sing berusaha untuk mensempurnakan, ngreksa empat waktu, berusaha untuk berwudu sempurna sebelum sholat, syarat rukun, syarat sah itu direksakan. Itulah orang-orang kok. Lalu Nabi ditanya, alamatul iman, alamatul mu'min wal munafik. Al mu'minu himmatuhu fi sholati was siyami wal ibadah. Wong mukmin kuwi punya tujuan. Sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadahnya. Kekosongan hati kita, saya ulangi, kekosongan hati kita dari mentiadakan apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Entah itu pertemanan kita, entah itu majelis kita, entah itu apapun itulah. Itu tujuannya fillah. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak punya tujuan lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta sehingga saat kita kerja pun. Jenengan sekarang lagi praktek, lagi jauh dari keluarga, meninggalkan Indonesia, pergi ke tanah Formosa. Di Taiwan sana jenengan itu berjuang sendiri, tanpa didampingi suami, jauh dari keluarga. Ketika tujuan itu kita rubah, yang dulunya ingin merubah nasib, ingin ben dadi wong sing duwe, kita rubah tujuan. Bahwa ketika kita walaupun mungkin sudah sampai di sana, tujuan awal masih seperti itu, Iwamid hadir di tengah kita, meluruskan niat kita. Kalau yang tadi di awal bertujuan untuk merubah sistem ekonomi, pengen sugih, pengen kaya, dan lain sebagainya, ternyata itu tidaklah berarti bagi akhirat kita. Guru-guru kita pun mengajarkan demikian. Kita rubah, ya sudah. Ya Allah, andaikan saya kerja jauh dari keluarga, itu pun karena perintah-Mu. Artinya kita disuruh usaha.
Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wis Gusti kula manut. Sekuat apapun tenaga ini, sekuat apapun keinginan ini untuk tidak lagi datang ke Taiwan, tetap saja jenengan berapa kali pulang ke Indo, wis ora niat maning Taiwan. Paksa. Balik gula kan. Bolak-balik bola. Balik. Sudah ini yang terakhir. Ani ngomah kerja sambil ditemani keluarga, dekat dengan anak. Keinginan itu begitu kuat. Nyatanya 1 tahun 2 tahun kemudian tonggol ning iwamit lah wong kuwe maneh. Kita nggak punya kekuatan itu. Ya sudah, lillah saja. Jangan nikmati. Kalau kita mau pikir-pikiran, tetap benar Allah. Keputusan Allah adalah yang terbaik untuk hamba-Nya. Nggak mungkin tidak. Ada orang yang mau niat pulang kemarin itu, awal tahun 2020. Pokoknya saya harus niat pulang, pokoknya pulang. Dan potensi di rumah sudah punya usaha segala macam, itu luar biasa. Artinya punya kesempatan baik, hidup di rumah, usaha di rumah, itu sudah ada. Qadar Allah menghendaki lain. Corona datang, tutup semua. Nggak jadi pulang. 1 bulan terasa nggak betah, 2 bulan, 3 bulan, ya wis sampai 2021 malah turun balik. Gus, nggak, jenengan nikmati saja gitu. Jenengan nikmati mawon. Kersane pangeran ngono. Cirinya al-mukmin itu himmatu ibadah. Ya. Punya himmah dalam nilai ibadah. Kerja itu ibadah. Bukan hanya as-salatu was-siyamu saja, tapi wal ibadati. Nilai-nilai ibadah itu pun punya himmah, punya tujuan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagia itu sederhana. Jangan dikira bahagia itu mahal. Bahagia itu sederhana. Saat jenengan diuji berbagai masalah, begitu banyak cobaan, tetap masih bisa merasakan kebahagiaan. Karena bahagia itu sederhana. Dan bahagia itu pun bagian dari sifat Allah yang diberikan kepada hamba. Tetap sesusah apapun manusia mesti duweni rasa senang. Kenapa kalaulah kita itu bisa melihat satu titik hitam di lembaran kertas putih, kenapa kita tidak aplikasikan kebahagiaan sebagaimana titik tersebut atau titik putih di noda hitam? Kadang kita egois loh. Memikirkan kehidupan itu sepihak. Saat Allah uji kita, itu kelihatan banget terasa. Karena awalnya jenengan dikasih senang terus. Giliran kasih masalah, katanya nggak henti-hentinya. Sampai kapan ujian ini berakhir? Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi saat jenengan dikasih kebahagiaan, itu pun lupa.
Kadang terlalu picik saat kita memikirkan tentang kehidupan. Selalu berkesepihakan. Andai kata jenengan itu masih bisa merasakan luka, maka bagaimana mungkin jenengan tidak bisa merasakan bahagia saat jenengan terluka? Harusnya bisa. Sehingga apa? Kita yang harus diingat itu adalah rasa senangnya saat Allah uji kita. Nabi Ayub. Ya, jenengan ya paham Nabi Ayub. Kisahnya seperti apa. Seorang nabi itu doanya makbul. Mesti doanya makbul. Kata sang istri ketika diuji, wahai suamiku, engkau itu kekasih Allah, engkau itu Rasulullah. Mbok ndonga agar penderitaan ini cepat selesai. Kata Nabi Ayub kepada istrinya, kita senang berapa tahun? Yes, kira-kira 40 tahun lah. 40 tahun. Wah, baru 20 tahun. Kata Nabi Ayub, ya sudah, saya akan mengangkat tanganku untuk berdoa kepada Allah setelah 20 tahun lagi. Biar imbang antara kebahagiaan dengan kesengsaraan. Malu rasanya, kata Nabi Ayub. Malu rasanya. Kebahagiaan 40 tahun itu diganti dengan penderitaan 20 tahun ini. Kita sudah merasa nggak betah. Harusnya baik senang maupun lara, bahagia maupun duka, kita tetap merasa bangga menjadi hamba Tuhan. Ya sudah, nikmati saja. Salat itu merupakan kunci dari ciri orang yang mukmin. Pokoknya jenengan digantungi dengan keinginan untuk melaksanakan. Tapi di awal, saya ulangi, di awal saya itu sudah mengatakan bahwa nabinya itu tidak diinginkan oleh Allah dalam keadaan bentuk ibadah yang sempurna. Sebab kalau nabi ini terlalu sempurna, umatnya itu susah. Dibikin nabi yang seperti itu saja, kita begitu susah. Nggak bisa, Bu. Secara keseluruhan ngikutin nabi, itu nggak bisa. Dan nabi pun melarang kita. Saya ulangi, nabi pun melarang kita untuk mengikuti nabi sama persis kayak nabi. Saya kasih contoh, Mu'adz bin Jabal itu punya jamaah di kampungnya. Jadi Mu'adz bin Jabal setelah sholat dengan Nabi, jamaah dengan Nabi, langsung pulang. Di sholat zikir-zikiran. Ya, langsung. Kenapa? Karena di rumah, di desanya itu sudah ditunggu jamaah. Dia jadi imam. Ini nanti ke bab fikih segala macam. Ya, untungnya ada praktek itu. Ketika Mu'adz bin Jabal itu menjadi imam, suratnya panjang seperti nanti. Ada jamaah di antara satu jamaah itu yang memisahkan diri dari jamaah. Jadi langsung sholat sendiri karena merasa lama.
Setelah selesai, jamaah itu pergi. Mu'adz bin Jabal tahu ada orang. Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan dia itu munafik. Nabi dengar. Apa alasanmu mengatakan dia itu munafik? Kata Mu'adz, ya Rasulullah, dia itu memisahkan diri dari jamaah. Dia tidak kesamaan, dia tidak anteng ayem dengan sholatnya. Dia lebih memilih untuk pergi meninggalkan sholat untuk urusan dunia. Apa alasanmu? Kenapa pergi di rumah punya banyak tanggungan. Ketika jadi imam, suratnya terlalu panjang. Sudah pekerjaan di rumah itu terbengkalai. Ada ibu yang sudah sepuh. Saya takut jatuh segala macam. Saya tadi orang kena lagi maca sholawat, nenek gabluk banget. Kata kamu yang salah, Mu'adz. Kamu yang salah. Mu'adz menyangkal, jangan dikira Nabi itu nggak pernah diprotes. Nabi yang diprotes sembarang, bolak-balik diprotes Nabi. Mu'adz bin Jabal protes karo panjenengan. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya salah? Saya mengikuti apa yang jenengan ajarkan. Ya. Saya mengikuti apa yang jenengan ajarkan. Wong saya itu jadi makmum jenengan. Saya tahu persis bagaimana sholat jenengan. Saya praktekkan itu saat di kampung halaman. Kata Nabi, hai Mu'adz, saat saya jadi imam, kamu makmumnya. Saat kamu jadi imam, dia makmumnya. Jangan samakan. Mungkin gue dalil, Bu. Artinya bahwa jenengan kalau malam tuh tidur ngorok kosi ngiler-ngiler ya ora masalah, Bu, karena jenengan kudu nabi, wis ora kudu tahajud. Karena nabinya pun tidak menginginkan ojo podo ngono. Dan ini secara apa? Secara ilmu tauhid itu menyelamatkan, Bu. Oke, secara fikih terlalu menciderai lah. Wis dimai uripe enak ora tahajud. Kan menciderai hukum fikih. Tapi ilmu tauhidnya, Bu, sangat luar biasa. Jangan dikira tidur ngorokmu sampai ngilirmu itu tidak membantu ilmu tauhid. Bantu sekali. Di mana letak bantunya? Wong nek wis ngerasa sempurna, jangan-jangan dia malah ngaku nabi. Berapa banyak orang-orang Indonesia sing ngerasa dia sempurna ngaku nabi. Di Malang ada Ustadz Roy. Di Bandung ada siapa? Lia Eden, ada Ahmad Musodik, segala macam. Ngerasa sempurna, Bu. Itu menciderai, sangat menciderai ilmu tauhid kita. Ketauhidan itu terselamatkan gara-gara ilarmu, Bu. Kan gue orang ngerasa sempurna. Tahajud ora. Tapi ini ilmu. Ilmu itu sampai sedetil itu membahas gitu. Dan memang keinginan Allah seperti itu. Hikmahnya kenapa Nabi itu nggak punya keturunan anak laki-laki pun harus dipikir kalau pangeran. Kasihan dia nggak punya anak laki-laki. Padahal Nabi menginginkan sekali punya anak laki-laki. Berapa kali Nabi punya anak laki-laki? Baru 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kapundut semua.
Dari sisi ilmu sangat luar biasa untuk ketauhidan. Karena tidak ada kesempatan keturunan Nabi sing bakal ngaku Nabi. Ngaku anaknya Rasulullah. Jadi potensi-potensi yang semacam itu selalu ada, maka ya timbangannya gawe ribut nggak sukses. Mendingan ditiadakan. Tapi harus dipikir karo pangeran, termasuk uripmu, Bu. Harus dipikir karo pangeran. Dan ini merupakan bagian satu nikmat yang luar biasa. Ya. Sangat luar biasa. Jenengan coba. Jenengan andai kata bertanya sama Tuhan, "Ya Rob, aku ini siapa? Aku bukan siapa-siapa." Kita bukan siapa-siapa. Artinya hero kepada agama juga baru-baru ini. Perjuangan juga kalau nggak ada Iwamit, nggak berjuang. Nah, artinya dari rumah kita itu tandur, matun, segala macam. Ternyata di Taiwan malah tadi pengurus Iwamit. Padahal jenengan kita betul siapa-siapa. Dene betukiem Karwarjan. Artinya kita bukan siapa-siapa, tapi ternyata dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngurusin kegiatan yang bersifat agama. Saya ingat bait dalam Alfiyah. Farfa bidam min wan siban fathan wajur kasron katikrillahi abdahu yasu. Ini mengandung satu isyarat. Farfa bidam min wan siban fathan wajur kasron katikrillahi abdahu yasu. Cara memahami secara ilmu balaghahnya seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mau angkat derajat seorang hamba, tidak akan pernah menilai dari anak keturunan siapa. Berapa banyak anak kiai yang jadi bajingan. Anak bajingan jadi ulama. Oke, Bu. Dan itulah sifat Allah. Allah paksakan itu semua. Mau gak mau kamu harus nurut. Kita harus nurut. Nyatanya ya akeh tenan. Wong sing dadi kiai, anaknya orang jadi kiai, ya wis biasa mawon. Anak seorang pejabat, anaknya orang tuanya pejabat, anaknya ya jadi penjahat, ya porat. Bitamin wan sibhan fathan wajurun asron atikriliyah. Dan Allah pun tidak akan pernah memikirkan ketika mau menjatuhkan seorang hamba, tidak akan dipilih dari keluarga mana. Kapan kerso ning ngono yang ngono sing dadi. Itu tadi saya contoh. Walaupun anak seorang alim, ulama, kiai, ustadz, Allah pengen jatuhkan, dia jatuh. Bahkan sang kiai itu sendiri pun kalau Allah pengen jatuhkan, dia jatuh. Parseso seperti apa? Ma'rifatullah parseso itu. Ma'rifatullah, jangan dikira tidak. Wah, ini luar biasa. Tapi Allah pengen jatuhkan, ya matinya su'ul khotimah. Jadi berbanggalah, berbahagialah, yang masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntun untuk ngikut berperan penting, ikut serta membangun perjuangan untuk agamanya pangeran. Nyatanya kan jenengan ikut Iwamit, berarti kan ada sumbangsih untuk bela agama. Enggak harus terjun ke Palestina untuk bela Palestina, enggak harus seperti itu. Jihad sampai mati enggak harus seperti itu. Satu.
Yang kedua, ini ajaran yang rada sesat tapi pasti benar. Jangan dikira cuma di Iwamit. Ya, jangan dikira cuma di Iwamit saja yang punya potensi peran untuk membela agama. Enggak sama sekali. Artinya walaupun jenengan gak ikut taklim, tapi jenengan tetap mengikuti syarat rukun, yang jenengan kerja sing bener, golek sing halal, itu tetap menjaga konstitusi agama, tidak mencederai agama, dan itu bukan bagian dari syiar kita. Jadi nggak harus lewat taklim berjuang agama. Jenengan kerja ngurusi bojo, ngurusi anak, tetap bagian dari nilai agama. Nabi lagi kajian, orang lewat, sahabat-sahabat berbisik-bisik, wailak, cilaka dia. Nabi lagi kajian kok dia kerja. Sumpah serapah seperti itu. Kamu jangan berkata seperti itu dengan dia. Dia kerja itu bagian agama, perintah pangeran. Berarti dia sedang menjalankan agama. Dia sedang menjalankan agama. Kamu lagi teori, dia sudah praktek. Ilmunya malah dhuwur kae cerita. Kan saat ngaji berarti lagi teori, lagi diajarkan. Karena Nabi pun saat mengajarkan kue kerja sing apik, sing halal. Kan seperti itu yang Nabi ajarkan. Ternyata dia sudah kerja cari yang halal. Dia sudah praktek. Ya, rada sesat sedidik, nggo wong-wong khusyuk. Tapi ya pasti bener, tak pastikan bener. Wong pangeran perintah kita, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, orang-orang yang beriman, kulu mimma fil ardi. Kita disuruh untuk bekerja. Di pangeran nyatanya nyuruh kita kerja kok. Ada orang lagi kerja disuruh ngaji. Artinya kan kesempatan dia lagi sibuk, lalu dipaksa untuk tugas misalkan. Mau ndak mau kamu harus begini, harus ya udah bisa, udah seperti itu. Makanya bener mikir. Bukan timul aku tuh langsung menang, tak bener nah, tak bela man. Bener man. Wal munafik, sekarang ciri munafiknya waktunya 17 menit lagi. Wal munafik himmatuhu fit ta'ami wasyarabi kala bahim. Dia rene wong tersinggung. Saya takutnya Iwamit tersinggung ya bahas kia. Masalah Iwamit tuh yang makan. Betul nggak? Ini masalahnya sensitif ya. Berarti kerasa loh Bang. Ya. Masalahnya pembahasan munafik. Biasanya saya terus ibu mencari bapak pribadi. Wasanobi, wong sing seneng mangan karo minum ngono lho. Iwamit lemu-lemu berarti seneng mangan, seneng minum. Ah, wis repot malah. Coba jenengan bela-belain ya, bela-belain mantri luar biasa kedawane. Yang kurus Pak. Iwamit. Ya Allah. Gara-gara apa? Panganan. Kok bapak ngerti ya? Ngerti pelayannya bojone bapak. Pak, ya ada orang Iwamit nih ya. Berarti wong Iwamit senengnya tuh bahas tamin nih. Ya Allah ya. Wal munafiku tawi cirine wong munafik iku kimmatuhu tujuane urip ke fito ami mung mangan tok Bu. Tujuane urip ukur mangan. Dan ini Nabi yang menyampaikan fito ami wasyarabi kal bagimah. Cuman kal bagimahnya ini yang harus dikaji. Nek maam minume ya wong urip yang kudune maam karo minum. Walaupun cara malaikat ya rada janggal. Kenapa harus makan dan minum? Makan dan minum itu bukan sesuatu yang wajib.
Makan dan minum itu bukan syarat rukun hidup. Makan dan minum itu bukan sesuatu yang penting. Nyatane aku ya orang mangan, orang minum ya wis. Terus manusia jawab, kan dia malaikat, saya kan manusia. Apa bedanya Bu dengan para malaikat? Foto-foto makhluk pengarah. Bisa saja, nyatanya Ashabul Kahfi 300 tahun, nggak makan, nggak minum, urip, ya ora tua. Artinya karena kita sama-sama makhluk, itu punya potensi sama. Kita cuma mengikuti apa yang sudah Allah gariskan. Yang menjadi kejanggalan kita kan karena dari awal kita sudah menganggap bahwa makan itu memberikan kekuatan kepada kita. Bahkan kedokteran menganjurkan itu. 4 sehat, 5 sempurna, segala macam. Padahal bagi orang berpikir tentang ilmunya pangeran, orang penting kabeh, Bu. Apa 4 sehat, 5 sempurna? Enggak ada hubungannya dengan 4 sehat, 5 sempurna. Kehidupan kita itu enggak ada hubungan. Cara pandang ilmu hakikat. Tapi ya itu tadi, kita sudah kadung dibikin bodoh oleh tubuh kita. Kita diikat dengan kebodohan dengan organ tubuh kita. Kita dipaksa tunduk dalam tubuh kita. Kan kue ngeli gara-gara duwe weteng kan? Kita ngelak gara-gara punya tenggorokan kan? Dan itu pembodohan luar biasa. Cara pandang ilmu hakikat. Cara rohaniah kita nggak penting itu semua. Yang rohaniah pentingkan, yang rohaniah butuhkan, piye carane kue kudu tunduk taat karo pangeran. Ngono lho. Siti Jenar, Bu. Ya, dengan tahu mungkin kisah Siti Jenar. Siti Jenar itu wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Wis. Cara pikirnya Sunan Bonang dengan Sunan Kalijaga itu begini. Menganggap bahwa Siti Jenar punya anggapan seperti ini, bahwa tubuh ini tidak ada apa-apanya, bahwa yang berperan penuh itu roh kita. Kalau roh kita itu sudah gandrung, sudah nyantol, sudah ingat sama Allah, nggak ada pentingnya. Ya, nggak ada pentingnya. Sebab jasad itu sebagian nggak orang penting lah, menurut beliau orang penting banget. Bukti wujud dari tubuh kita ini adalah bukti perwujudan Tuhan. Ana dirimu berarti ada Tuhan, ana diriku berarti ada Tuhan. Ya sudah, berarti semua kehendak Allah. Dan seperti itu. Adapun hakikatnya yang diinginkan Allah itu adalah idroknya. Rohaniah kita itu nyatu, nyangkol karo pangeran. Sujud sujudmu, praktekmu, tubuhmu yang bersujud kepada Allah itu ora penting. Oke. Kata Sunan Kalijogo, oke lah. Dan itu benar. Ya, itu benar. Akan tetapi syariat itu perlu kita kawal, kata beliau. Syariat itu perlu kita. Kau menganggap bahwa rohania itu adalah yang terpenting, yang harus dijaga, yang harus tidak boleh tunduk patuh kepada peraturan apapun, kecuali itu peraturan Allah. Oke.